Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 290 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat bolu kurma kukus yang rasanya manis legit dan teksturnya lembut. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 3 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih berat utuh ini 200 gram. 150 gram gula merah halus. Saya menggunakan merek ini ya, Palm Sweeker, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram gula pasir, 15 gram emulsifier. Saya menggunakan merek SP, bisa juga menggunakan Ovalet atau Quick 75 dan sebagainya ya. Ini setara dengan kurang lebih 1 sendok makan. 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 ml susu cair. 100 ml minyak goreng. Gunakan minyak goreng yang jernih. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti bisa pas rasanya. Gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 10 buah kurma, kurang lebih beratnya 100 gram. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Kemudian untuk mencetak bolu kurma ini kita menggunakan cetakan puding yang terbuat dari plastik seperti ini ya. Ini diameter 22 cm. Ini kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Bisa menggunakan model lain ya, asal gunakan yang diameter 22 cm. Langkah pertama, kurma kita buang isinya, lalu kita potong kotak kurang lebih setengah senti ukurannya. Kemudian campur susu dengan garamnya. Ini kita aduk sampai larut garamnya. Kemudian sebelum kita membuat adonannya, kita panaskan dulu panci pengukusnya supaya nanti ketika adonannya sudah selesai, air di dalam panci pengukusnya ini sudah mendidih. Karena adonannya ini harus langsung segera kita kukus supaya tidak bantat. Langkah berikutnya, campur telur, emulsifier, gula merah, dan gula pasir. Kemudian ini kita kocok sampai kental. Ini sudah kental berjejak. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya sambil terus kita kocok sampai rata. Seperti ini ya. Kemudian setelah rata, masukkan lagi tepung terigunya. Kocok sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan sedikit demi sedikit susunya. Jangan langsung banyak, biar nanti tidak muncrat-muncrat ya. Jadi sedikit demi sedikit sambil kita terus kocok sampai rata. Kemudian turunkan kecepatannya.
kita masukkan minyaknya sedikit demi sedikit sambil kita kocok terus sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, lalu kita matikan mixernya. Langkah berikutnya, letakkan sebagian korma di dasar loyang ini ya. Kemudian kita tutup kurmanya dengan sedikit adonan dulu ya, supaya dia tidak lari kemana-mana. Jadi ini saya pakai sendok sayur seperti ini. Jadi supaya kurmanya ini tidak lari kemana-mana, kita harus pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit menuangkan adonannya. Kemudian kita letakkan sisa kurmanya. Lalu kita tuang sisa adonannya ya, sampai selesai. Lalu kita ratakan ya. Kemudian ini kita kukus. Kita kukus sampai matang. Jangan lupa tutup panci pengukusnya atau dandang ini, kita bungkus dengan serbet bersih. Gunakan api cenderung kecil supaya nanti hasilnya permukaannya tetap mulus, tidak bergelombang. Ini sudah matang ya. Ini tadi saya kukus kurang lebih 25 menit. Kita lihat permukaannya rata, tidak bergelombang karena kita menggunakan api cenderung kecil. Kemudian setelah matang, ini kita dinginkan terlebih dahulu ya, sebelum kita keluarkan dari cetakannya. Nah, ini hasilnya bolu kurma kukus yang sudah jadi. Ini rasanya manis legit dan teksturnya juga lembut. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, adonan telur harus dikocok sampai kental berjejak. Yang kedua, supaya kurmanya tetap berada di posisinya, misalkan tetap berada di atas seperti ini untuk hiasan, maka setelah kurmanya kita atur di dasar cetakannya, kita tuang sedikit demi sedikit adonannya. Jangan langsung kita tuang semuanya, karena ini nanti bisa membuat kurmanya lari kemana-mana. Yang ketiga, supaya permukaan kuenya ini tidak bergelombang tapi tetap rata, maka gunakan api cenderung kecil. Jangan lupa waktu kita mengukus, bungkus tutup dandangnya dengan serbet yang bersih. Ini adalah resep standar. Jadi dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat bolu kurma kukus yang rasanya manis legit dan teksturnya halus. Terima kasih telah menonton video ini.